Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube saya. Well, saat ini sudah confirm ya teman-teman semua kita memasuki fase bullish di IHSG. Jadi kita welcome saja nih fase bullish ini yang sudah cukup lama sekali kita nantikan ya. Sehingga memang secara overall itu harga saham akan cenderung mengalami kenaikan dan tentu saja mostly akan cukup nyaman bagi semua pelaku pasar. Namun tetap saya ingatkan bahwa di fase bullish sebagus apapun tetap akan ada namanya dinamika pergerakan harga saham, di mana tentu akan mengalami yang namanya koreksi wajar ya, yang akan diikuti dengan adanya swing down yang kita sikapi saja dengan bijak ya. Jadi bagi teman-teman trader sendiri ya cukup disiplin saja dengan trade plan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan bagi teman-teman investor ya cukup nanti bisa melakukan akumulasi atau cicil beli ketika fase koreksi wajar itu terjadi di fase pergerakan bullish market seperti ini. Well, di kesempatan kali ini saya juga kembali ya melakukan ulasan teknikal secara khusus ya. Sudah cukup lama saya tidak membuat video seperti ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memilih 6 saham big caps yang menurut preferensi saya pribadi itu memiliki tren kenaikan yang sangat bagus pada saat ini ya. Sekali lagi ini merupakan preferensi saya pribadi, jadi mungkin saja ada saham-saham yang mungkin secara kriteria itu mendekati dari apa yang saya sampaikan. Jadi saat ini saya memilih dari momentum teknikal yang dimiliki oleh saham tersebut ditambah dengan inflow yang masuk ya seperti apa. Jadi untuk memberikan indikasi bahwa terdapat peningkatan minat buyers di saham-saham tersebut. Oleh karena itu tentu saja terdapat saham-saham lain mungkin yang mendekati kriteria tersebut tapi tidak masuk dalam ulasan saya kali ini. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua yang menonton video ini ya untuk bisa memberikan pendapat sahamnya ya di kolom komentar video untuk bisa kita diskusikan bersama yang mungkin belum saya sampaikan pada video ulasan kali ini. Oke, kita mulai saja dengan ulasannya. Dengan saham pertama saya akan ulas yaitu saham Astra International atau ASI. Well, kita bisa perhatikan ya, dari sisi indikator teknikal MACD ini sedang bergerak menurun ya, artinya memang secara pergerakan harga saham itu sudah mengalami konsolidasi. Secara indikator volume sendiri juga cukup baik ya, artinya cukup banyak pelaku pasar yang sudah mulai menaruh minatnya pada saham ASI ya untuk melakukan pembelian saham ini. Jadi sudah mulai ramai volumenya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan secara price action memang saat ini sedang mengalami konsolidasi di atas area 5000. Jadi area 5000 ini menjadi area pergerakan psikologis daripada harga saham ASI. Jadi area 4950 sampai dengan 5050 dapat menjadi area teknikal yang cukup baik ya untuk menjadi area pembelian harga saham ini. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan bagi yang ingin membeli saham ASI ketika nanti terjadi koreksi ya di area level tersebut. Nah, sementara kalau next TP-nya seperti apa? Jadi kalau misalnya nanti ASI mampu kembali bertahan di area buy tersebut, maka saham ini berpeluang untuk naik ke level terdekatnya ya. Saat ini di level 5200. Jadi jika nantinya saham ASI mampu bertahan di atas level 5200, maka akan membuka peluang penguatan berikutnya ya ke level kurang lebih 5400 sampai dengan 5550 ya. Jadi kurang lebih di area ini teman-teman semua ya. Ya, ini akan menjadi area next TP bagi pergerakan saham ASI seperti itu. Nah, kalau saya boleh katakan bahwa sebenarnya saham ini saat ini sedang mengalami akumulasi asing. Jadi semakin menguat ya kalau saya hitung itu kurang lebih mengalami net buy 228 miliar dalam 1 minggu perdagangan terakhir. Jadi ini menjadi salah satu saham yang mendapatkan akumulasi cukup besar dari asing ya. Sehingga seharusnya secara tendensi, secara momentum akan terus positif jika memang market kita mendukung. Oke, untuk saham berikutnya yaitu saham BBNI. Nah, kembali kita perhatikan kalau dari sisi indikator MACD juga sedang bergerak menurun dan sudah mengalami dead cross. Jadi memang harus saya sampaikan secara objektif bahwa memang saat ini potensi bagi pergerakan harga saham BBNI meskipun tren kenaikannya sedang bagus tapi memang sedang berada dalam fase koreksi atau swing down yang saya sebutkan di awal ya. Jadi sudah mengalami fase koreksi dan mungkin masih butuh sedikit waktu untuk bisa kembali memasuki jalur uptrendnya. Secara volume sendiri cukup baik ya, artinya memang pelaku pasar cukup berminat di saham ini sehingga ada peluang jika secara teknikal jika dia mampu bertahan ya kurang lebih di area ini teman semuanya itu akan berpotensi kembali untuk mengalami kenaikan. Jadi area beli yang cukup baik di harga berapa? Itu kurang lebih di level 5300 sampai dengan 5400 ya. Dengan next TP-nya itu berada di level 5550 ya. Jadi kurang lebih di area-area warna biru yang saya gambarkan ini. Kemudian kalau misalnya nanti dia mampu bertahan dan melewati level tersebut, maka akan berpeluang untuk mengalami kenaikan berikutnya itu ke level kotak merah yang saya gambarkan, yaitu di level 5750 sampai dengan 5800. Secara akumulasi asing sendiri seperti apa? Ya kurang lebih cukup bagus ya, meskipun masih minor ya. Secara nilai itu masih kurang lebih di level 19,5 miliar dalam 1 minggu perdagangan terakhir, jadi cukup kecil, masih cukup kecil. Sempat mengalami inflow namun ada net sell sehingga secara overall itu hanya sekitar 19,5 miliar. Jadi asing mulai berminat tapi belum terlalu besar.
berbeda dengan saat masih sebelumnya ya. Jadi memang BBNI ini secara teknikal itu sedikit di bawah ASI. Seperti itu ya. Namun kalau misalnya nanti saham ini mampu bertahan di atas level 5.800, maka terdapat sebuah area gap nih teman semua ya yang perlu diperhatikan. Ini bisa menjadi target berikutnya bagi saham BBNI yaitu di level 6.000. Dan supposed to be kalau market cukup baik ya, harusnya saya cukup optimis, cukup convince bahwa harga saham BBNI memiliki peluang untuk ke arah sana. Oke, demikian ulasan saya untuk saham BBNI. Sekarang kita masuk ke saham ketiga yaitu UNTR. Ya, secara indikator MACD sendiri juga sedang bergerak flat, artinya memang UNTR sedang berpotensi mengalami fase konsolidasi minor saat ini ya. Sedikit kita perhatikan juga bahwa dari sisi indikator volume itu sedikit mengalami peningkatan yang artinya memang koreksi pada penutupan Jumat lalu itu masih cukup tinggi, sehingga memang secara teknikal ini berpotensi untuk membentuk fase konsolidasi minor dalam beberapa waktu ke depan ya. Jadi secara teknikal ada peluang bagi saham UNTR untuk mengalami koreksi atau penurunan ke level 26.550 sampai dengan 26.850 yang bisa menjadi area buy yang bisa dipertimbangkan teman-teman semua yang memang ingin entry saham UNTR seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu menyentuh area support line yang saya gambarkan ini seperti itu. Dan secara teknikal ini tendensinya masih uptrend, sehingga kalau misalkan nanti market kembali positif, saham UNTR tetap memiliki peluang ya untuk kembali naik ke level next TP-nya itu di level 26.600 ya, kurang lebih di area kotak kuning yang saya gambarkan ini. Dan jika misalkan nanti dia mampu bertahan, maka kurang lebih UNTR akan kembali ya berpeluang untuk menyentuh level 30.000 ya. Jadi ada gap besar di sini teman semua ya yang sempat ditinggalkan, dan seharusnya level psikologis 30.000 ini berpotensi untuk disentuh oleh saham UNTR dalam beberapa waktu ke depan jika market tetap berada dalam jalur bullishnya seperti itu. Nah, sementara dari sisi akumulasi ASIC sendiri kalau saya perhatikan juga sudah mulai menguat ya, yaitu selama 1 minggu terakhir itu kurang lebih di level 38,75 miliar. Jadi meskipun tidak sebesar ASIC, jadi memang secara teknikal, secara tendensi ini UNTR masih lebih baik dibandingkan BBNI secara akumulasi, secara flow. Ya, secara teknikal juga lebih baik untuk saat ini, seperti itu. Oke, demikian ulasan satu saham UNTR. Sekarang kita masuk dalam saham berikutnya yaitu saham Adaro. Ya, saham Adaro berbeda ya teman-teman semuanya. Kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD, ini sedang bergerak menanjak, yang artinya memang secara teknikal momentumnya sedang kuat-kuatnya ya. Secara volume juga menarik ya, mengalami kenaikan yang artinya memang apresiasi ini diikuti dengan peningkatan minat buyers ya dalam melakukan akumulasi saham Adaro. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal memang sedang mengalami fase ranging. Jadi sebenarnya kalau untuk entry itu sebenarnya kurang tepat, sehingga kita harapkan nanti terjadi namanya koreksi wajar tadi ya, swing down tadi. Itu kalau misalkan terjadi itu di level kurang lebih 3.450 sampai dengan 3.500 itu dapat dijadikan sebagai area pembelian bagi teman-teman yang ingin entry saham Adaro gitu ya. Dan jika nanti ada orang mau bertahan di area support line tersebut, maka saham ini berpeluang untuk naik ke level 3650 sampai dengan 3700 ya, di area kotak orange saya gambarkan ini menjadi next TP terdekatnya. Dan jika misalnya nanti dia mampu bertahan terus di atas level tersebut, maka akan membuka peluang Adaro ya untuk kembali naik ke level minor gap teman semua ya. Perhatikan ada sedikit minor gap di sini, yaitu kurang lebih di level 3875 ya, yang menjadi next TP bagi pergerakan harga saham Adaro. Ya, jadi secara teknikal memang Adaro ini sangat baik ya. Overall semuanya bagus secara tendensi, secara price action, secara momentum, secara flow, semuanya positif ya. Sekali lagi, kita tidak boleh buru-buru entry, kita tetap harus menunggu jika ada namanya fase koreksi wajar karena akan memberikan kita ruang entry yang nyaman ya, ruang entry dengan risiko yang minim seperti itu. Ya, yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua. Jadi kalau bagi teman-teman semua yang memiliki saham Adaro, ya silakan hold saja ya. Silakan hold saja dan juga memiliki kesempatan untuk menambah akumulasi jika memang ingin melakukan cicil beli saham ini di area buy yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Secara akumulasi ASIC sendiri kalau saya hitung itu kurang lebih di level 87,67 miliar ya, cukup besar dibandingkan dengan dua saham tadi ya, meskipun masih lebih kecil dari saham ASI. Jadi seharusnya saham ini juga cukup banyak didorong oleh pelaku pasar asing ya, selain juga pelaku pasar domestik juga berminat di dalam saham Adaro ya. Dari informasi terakhir, Adaro mampu membukukan kinerja keuangan yang positif ya di kuartal 2 2024, lebih bagus dibandingkan dengan kuartal 1 2024, sehingga harusnya ini juga menjadi salah satu trigger bagi apresiasi saham ini karena kemungkinan besar dia akan memberikan clue ya bahwa akan terjadi pembagian dividen interim yang lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu seperti itu ya. Tentu ini menarik untuk kita perhatikan. Silakan nanti teman mengikuti update Adaro di channel Telegram saya. Oke, demikian ulasan saya untuk saham Adaro. Sekarang kita masuk dalam saham berikutnya yaitu saham Saratoga. Ya, kalau kita perhatikan Saratoga juga sama ya, memiliki tendensi momentum yang sangat kuat sekali.
ya dengan peningkatan yang sangat kuat, diikuti juga dengan apresiasi daripada volume, yang arti memang saham ini diikuti secara baik ya dengan peningkatan minat buyers. Ya, jadi akumulasi ini itu dilakukan dengan baik oleh buyer seperti itu ya. Namun kalau berdasarkan price action-nya tentu juga kita memperhatikan bahwa terdapat resiko saham ini itu segera mengalami pullback ataupun koreksi ya, karena kenaikan yang cukup cepat sebelumnya ya. Sehingga tentu bagi teman-teman yang ingin entry harus bersabar terlebih dahulu. Dimana kalau saya perhatikan, kalau misalnya nanti diberikan kesempatan untuk entry ya, kurang lebih di area 2050 sampai dengan 2100, itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan entry saham ini seperti itu ya. Jadi kita menunggu fase koreksi wajar terlebih dahulu untuk bisa melakukan entry di saham Saratoga seperti itu. Ya, jika diberikan kesempatan tersebut, maka nantinya Saratoga berpeluang untuk kembali melanjutkan uptrendnya itu kurang lebih ke level 2300 ya. Jadi itu kurang lebih di level ini teman-teman semuanya. Ya, jadi kurang lebih di level ini, di level kotak biru yang saya gambarkan ini ya. Itu bisa menjadi next TP yang dapat jadikan sebagai acuan bagi teman-teman yang ingin entry dalam saham ini seperti itu. Secara tren teknikal sendiri saya bisa katakan bahwa saham Saratoga ini sangat baik sekali ya. Jadi dia mampu naik dengan kuat yang menunjukkan minat buyers yang cukup kuat melakukan akumulasi saham ini. Ya tentu nanti jika misalkan dia bisa diikuti dengan katalis-katalis positif dari sisi fundamental perusahaan, dari sisi story ataupun corporate action perusahaan, tentu akan menjadi sebuah cerita yang lebih menarik lagi ya, yang seharusnya menjadi fase turnaround bagi saham Saratoga ini gitu ya. Meskipun secara akumulasi sendiri harus saya katakan bahwa asing melakukan net sell di saham Saratoga, sehingga yang banyak menggerakkan atau mendominasi daripada pergerakan harga saham Saratoga adalah domestik seperti itu ya, pelaku pasar domestik. Jadi di sini pelaku pasar domestik yang lebih banyak menggerakkan harga saham Saratoga seperti itu ya. Dan kalau misalkan tren ini berlanjut, akan membuat saham Saratoga ini akan memasuki fase rally kuatnya ya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Sehingga dia menjadi dua saham, ada sama Saratoga, dua saham yang memiliki afiliasi ya dari pemilik yang sama, sehingga mungkin cenderung akan juga mengalami apresiasi yang sama, itu akan naik secara beriringan seperti itu. Dan kalau market bullish, maka bukan tidak mungkin teman semuanya akan naik lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya bagi teman-teman semua yang memang sudah punya saham-saham yang saya sebutkan tadi ya di harga bawah, maka memang saran saya untuk bisa lebih bersabar sih, untuk bisa hold saja ya, selama memang tren naiknya masih terjaga dengan baik seperti itu. Oke, demikian ulasan satu saham Saratoga. Namun sebelum saya masuk dalam ulasan saham terakhir, izinkan saya menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki dua channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam ulasan saham terakhir, yaitu saham BMRI. Ya, kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD, BMRI kurang lebih sama seperti BBNI ya, sudah mengalami dead cross untuk MACD, yang artinya memang secara momentum dia harus mengalami konsolidasi minor terlebih dahulu ya, sehingga bisa teman-teman perhatikan saham ini akan cenderung bergerak menyamping ya, kurang lebih seperti itu, akan cenderung bergerak menyamping dengan tendensi untuk mengalami koreksi terlebih dahulu dalam beberapa waktu ke depan. Jadi artinya memang saat ini sedang terjadi pengujian support ya oleh BMRI ya, kurang lebih di area kotak merah saya gambarkan ini, sehingga kalau misalkan area ini mampu bertahan, maka kurang lebih area 6950 sampai dengan 7000 ya, kurang lebih di area kotak merah ini, itu bisa menjadi area pembelian yang baik bagi teman semua yang entry di saham ini gitu ya. Karena secara tendensi saham ini masih akan terus bergerak naik ya, sehingga berpeluang untuk kembali melanjutkan uptrendnya seperti itu. Dengan next TP-nya itu berada di level 7400 sampai dengan 7500 ya, pada area kotak orange saya gambarkan ini, di mana jelas ini sangat menarik sekali teman semuanya. Perhatikan di sini bahwa BMRI sedang akan berpotensi menguji level all time high-nya di level 7500 gitu ya. Jadi kalau misalkan level 50 dilewati, maka berarti secara teknikal saham ini akan memiliki kenaikan yang tidak terbatas ya, dimana memang di atasnya sudah tidak memiliki lagi halangan resist kan seperti itu, sehingga berpeluang untuk mengalami lonjakan yang tinggi. Dan secara teknikal sendiri, kalau kita menggunakan pendekatan Fibonacci projection, maka kurang lebih akan kita dapatkan level next TP daripada saham ini ya, itu kurang lebih untuk level pertamanya ya, di level Fibonacci 1272 itu kurang lebih di level 7850, dan di level Fibonacci berikutnya di level 1618 itu kurang lebih di level 8500. Sehingga level-level ini menjadi level yang potensi untuk dicapai oleh BMRI ketika nanti BMRI mampu melewati all time high sebelumnya ya, dengan meyakinkan seperti itu. So ini jelas sangat menarik sekali untuk tren kenaikan daripada saham BMRI ini,
ya sedang bergerak dalam jalur uptrendnya dengan akumulasi asingnya juga semakin menguat ya, kurang lebih di level 144,68 miliar dalam 1 minggu perdagangan terakhir ya. Jadi cukup besar, bersaing juga dengan saham ASI ya, lebih baik di antara 5 saham yang saya sebutkan sebelumnya seperti itu. Sehingga tendensinya ini cukup besar untuk bisa melewati all time high sebelumnya. Sehingga jelas ini adalah rekomendasi hold untuk teman semua yang memiliki saham BMRI, terutama di harga bawah, dan juga bisa melakukan penambahan akumulasi jika memang ingin melakukan investasi di saham ini di area support buy yang saya sebutkan tadi, seperti itu ya. Oke, demikian ulasan 16 saham big caps yang menurut preferensi saya memiliki tren kenaikan yang baik saat ini ya. Silahkan teman-teman sampaikan pendapatnya saham-saham lainnya ya, yang mungkin belum saya ulas pada kesempatan kali ini di kolom komentar untuk bisa kita diskusikan bersama. Jangan lupa juga untuk follow channel Telegram saya teman semuanya untuk bisa mendapatkan update harian market, update harian saham, dan juga informasi-informasi penting lainnya yang bisa teman-teman ikuti dengan klik link joinnya pada deskripsi video ini. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di channel YouTube ini, saya minta dukungan untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Oke, thanks for watching, welcome bullish market, dan see you in the next video.